Adit, pemuda miskin sederhana, tiap hari mendorong gerobak somai tuanya. Selamatkan CEO janda cantik yang mobilnya mogok. Saat ku antar pulang malah ngajakku? Tapi sebelum lanjut, saya doakan yang sudah subscribe channel Kisah Populer. Semoga sehat selalu, panjang umur, rezekinya lancar, dan yang punya hutang segera lunas. Dan jangan lupa komen. Dari mana kalian nonton video ini? Yuk kita mulai ceritanya. Adit adalah seorang pemuda miskin yang hidupnya penuh perjuangan. Sehari-hari ia bekerja sebagai tukang somai keliling, mendorong gerobak tua yang catnya sudah mengelupas di sana-sini. Roda gerobaknya sering macet. Bahkan terkadang harus ditendang dulu agar bisa berputar kembali. Namun bagi Adit, semua itu bukan alasan untuk menyerah. Ia percaya, selama tangannya masih kuat untuk bekerja, rezeki selalu ada. Setiap pagi, selepas sholat subuh, Adit sudah bersiap-siap. Dengan hati-hati ia memasukkan panci berisi kuah kacang kental buatan tangannya sendiri, menata tahu, kentang, kol, telur, dan bakso ikan di wadah kecil. Tak lupa beberapa botol saus dan kecap ia ikat di sisi gerobak. Ia berangkat dengan pakaian sederhana, kaos oblong tipis yang sudah memudar warnanya, celana kain yang penuh tambalan, serta sandal jepit usang. Meski penampilannya apa adanya, wajah Adit selalu dihiasi senyum tulus. Ia berjalan menyusuri ganggang sempit, mengetuk-ngetukkan kayu kecil pada gerobaknya sambil berteriak. Somai, somai, panas, enak, gurih, somai keliling. Suara itu sudah akrab di telinga anak-anak kecil hingga ibu-ibu rumah tangga. Ada yang keluar dengan uang receh, ada pula yang sekadar menyapanya sambil tersenyum. Baginya, senyuman orang-orang itu adalah semangat terbesar untuk terus melangkah. Namun perjalanan tidak selalu mudah. Terik matahari kerap membakar kulitnya. Keringat bercucuran, menetes hingga membasahi punggungnya. Kadang hujan turun deras, membuat gerobak terselip di jalan becek. Pernah suatu kali kuah kacang tumpah karena roda gerobaknya terperosok lubang. Adit hanya bisa menghela napas panjang, membersihkan sekuat tenaga, lalu kembali berjualan seakan tak terjadi apa-apa. Ia tahu, kalau berhenti, tidak ada lagi uang untuk makan malam. Di balik kesederhanaannya, Adit menyimpan luka hidup yang jarang ia tunjukkan. Orang tuanya sudah lama tiada, meninggalkannya seorang diri di rumah kontrakan kecil yang dindingnya sudah lapuk. Malam-malam sepi sering ditemani lampu minyak, karena listrik pun kadang tidak terbayar. Meski begitu, Adit tidak pernah iri pada kehidupan orang lain. Ia selalu berkata pada dirinya sendiri, yang penting aku tidak malas. Kalau aku terus berusaha, pasti ada jalan. Tetap saja, tidak sedikit orang yang meremehkannya. Anak-anak muda sebaya Adit sering menertawakannya, menyebutnya penjual somai kere. Bahkan ada yang dengan sengaja menawar kelewat murah, lalu pergi tanpa membeli. Adit hanya tersenyum getir, menunduk, dan melanjutkan dorongan gerobaknya. Ia tidak suka membalas hinaan. Baginya, harga dirinya bukan ditentukan dari apa kata orang, melainkan dari ketekunan dan kejujuran yang ia pegang teguh. Meski hidup keras, Adit punya satu kebiasaan yang membuatnya berbeda. Ia selalu menyisihkan sedikit rezekinya, meski hanya 1.000 atau 2.000 rupiah, untuk dimasukkan ke kaleng bekas biskuit di rumah kontrakannya. Untuk masa depan, begitu katanya. Ia tidak tahu akan dipakai apa, tapi ia percaya uang kecil yang ditabung perlahan bisa jadi besar. Seperti dirinya yang kecil sekarang, tapi suatu hari bisa jadi besar dan berarti. Hari itu, Adit kembali mendorong gerobaknya melewati jalanan kota yang ramai. Dentuman klakson, debu, dan terik matahari menjadi teman setia. Namun senyumnya tidak pernah hilang. Ia tidak tahu bahwa takdir sedang menunggu di depan sana. Sebuah pertemuan yang akan mengubah jalan hidupnya selamanya. Sore itu matahari mulai condong ke barat. Awan-awan tipis berwarna jingga menggantung di langit, menandakan hari akan segera berganti malam. Adit mendorong gerobak somainya dengan langkah berat. Dagangan hari ini tak terlalu laris, hanya beberapa porsi yang terjual. Meski begitu, ia tetap bersyukur. Rezeki orang beda-beda. Yang penting aku masih bisa pulang dengan sisa dagangan untuk makan malam.
Gumamnya pelan. Ia kemudian memilih jalan alternatif yang jarang ia lewati. Sebuah jalan sepi menuju perumahan elit di pinggiran kota. Jalan itu lebih sunyi dibanding rute biasanya. Tak banyak orang lewat. Pohon-pohon besar tumbuh di sisi kiri dan kanan, membuat suasana sore terasa tenang tapi juga sedikit mencekam. Di sepanjang jalan itu, suara yang terdengar hanyalah gesekan roda gerobaknya dan kicau burung yang hendak kembali ke sarang. Tiba-tiba Adit memperlambat langkahnya. Dari kejauhan ia melihat sesuatu yang tak biasa. Sebuah mobil mewah berwarna hitam mengilap berhenti di pinggir jalan. Kap mesinnya terbuka, dan dari sela-sela besi tampak asap tipis mengepul. Mobil itu jelas berbeda jauh dari kendaraan yang biasa ia lihat di kampungnya. Merek luar negeri yang harganya bisa membeli puluhan bahkan ratusan gerobak somai seperti miliknya. Di samping mobil itu, berdiri seorang wanita. Pakaiannya rapi, gaun sederhana namun berkelas, rambutnya terikat anggun, dan wajahnya memancarkan kewibawaan yang sulit dijelaskan. Wanita itu tampak kebingungan, memegangi ponselnya sambil beberapa kali mencoba menelepon seseorang. Sesekali ia menghela napas panjang, menatap sekitar yang sepi, seakan berharap ada bantuan datang. Adit terdiam sejenak. Hatinya berdebar. Jarang sekali ia berhadapan dengan pemandangan seperti ini. Wah, mobilnya saja bisa buat beli rumah. Pasti pemiliknya orang kaya besar, pikirnya. Ia sempat ragu. Apakah dirinya pantas untuk menawarkan bantuan? Dengan pakaian lusuh, sandal jepit usang, dan tangan penuh noda kuah somai, ia merasa kecil di hadapan wanita itu. Namun rasa iba mengalahkan keraguannya. Ia ingat, ayahnya dulu sering berpesan, "Jangan pernah takut berbuat baik, Dit. Orang susah atau orang kaya, semua butuh pertolongan." Kata-kata itu membuat langkah Adit mantap. Ia parkirkan gerobaknya di tepi jalan, lalu berjalan perlahan mendekati mobil tersebut. Wanita itu menoleh. Wajahnya sempat terkejut melihat seorang penjual somai datang menghampiri. Ada rasa tidak yakin, namun di balik sorot matanya, tampak secercah harapan. "Mas, mobil saya tiba-tiba mogok. Saya sudah coba telepon bengkel, tapi tidak ada yang bisa cepat datang. Jalan ini sepi sekali. Saya bingung harus bagaimana," ucapnya dengan nada cemas. Adit tersenyum ramah, mencoba menenangkan. "Kalau boleh, saya coba lihat, Bu. Siapa tahu saya bisa bantu. Memang saya bukan montir, tapi sedikit-sedikit saya paham soal mesin." Wanita itu menatapnya sejenak, masih ragu. Tapi melihat kesungguhan di wajah pemuda sederhana itu, akhirnya ia mengangguk pelan. "Baiklah, tolong ya, Mas." Laras menatapnya dari atas hingga bawah. Ada getar kecil di hatinya, antara bingung, cemas, dan tidak yakin. Apakah tukang somai bisa menolong urusan mesin mobil sekelas ini? Pikirnya. Namun tatapan mata Adit berbeda. Tulus, jujur, dan penuh keyakinan, membuat keraguannya sedikit luluh. "Saya sudah coba hubungi bengkel, tapi belum ada yang datang. Ini mobil cukup rumit, Mas. Apa kamu yakin bisa?" Suara Laras datar, meski ada nada harap di dalamnya. Adit tersenyum, tidak tersinggung sedikit pun. "Insya Allah saya coba dulu, Bu. Saya memang bukan montir, tapi waktu kecil saya sering bantu tetangga memperbaiki motor dan mobil. Kalau rezekinya baik, mungkin bisa hidup lagi." Laras terdiam beberapa detik. Ia melihat sosok pemuda itu. Wajah bersahaja, tubuh kurus karena kerja keras, namun sorot matanya meyakinkan. Akhirnya, ia mengangguk. "Baiklah, silakan coba." Dengan cekatan, Adit membuka lebih lebar kap mesin. Tangan kasarnya mulai menyentuh kabel-kabel, memeriksa aki, hingga membersihkan sumbatan kecil di saluran bahan bakar. Laras hanya bisa berdiri di samping, memperhatikan dengan campuran rasa penasaran dan kagum. Siapa sangka seorang tukang somai yang hidup pas-pasan punya keberanian menolong tanpa ragu? Beberapa menit kemudian, Adit menutup kap mesin lalu berkata, "Coba ibu nyalakan, insya Allah bisa." Laras masuk ke dalam mobil, menekan tombol start. Seketika suara mesin meraung halus, kembali hidup seperti semula. Wajah Laras berubah.
Rasa lega bercampur kagum menyelimuti dirinya. Ia menatap Adit lama, seakan tak percaya bahwa pemuda sederhana dengan gerobak tua baru saja menyelamatkannya dari kebingungan. Di hati kecilnya, ada sesuatu yang bergerak pelan. Sebuah pertemuan yang awalnya ia anggap kebetulan, kini mulai terasa seperti takdir. Pertemuan tak terduga antara seorang CEO kaya raya dan seorang tukang somai sederhana. Pertemuan yang kelak akan membuka jalan cerita besar bagi keduanya. Mesin mobil mewah itu kembali berputar normal. Suara lembutnya mengisi jalan sepi sore itu. Laras masih duduk di kursi pengemudi, menatap panel mobilnya dengan rasa lega bercampur tak percaya. Baru saja, seorang pemuda sederhana dengan gerobak tua berhasil memperbaiki mobil yang bahkan mekanik langganannya butuh waktu lama untuk datang. Ia keluar dari mobil, menatap Adit yang sedang membersihkan tangannya dari noda oli dengan kain lusuh. Hati Laras bergetar aneh, bukan hanya karena mobilnya sudah hidup, tetapi karena melihat sosok pemuda itu. Keringat menetes dari keningnya, bajunya kotor penuh bercak, namun wajahnya tetap tersenyum tulus seakan tidak lelah sedikit pun. "Terima kasih banyak, Mas," ucap Laras dengan suara yang lebih lembut dari sebelumnya. Ia merogoh dompetnya, lalu mengeluarkan beberapa lembar uang. Dengan sopan ia mengulurkan tangannya. "Ini sedikit untukmu. Anggap saja sebagai imbalan sudah menolong saya." Namun reaksi Adit membuatnya tercengang. Pemuda itu menatap uang di tangannya, lalu menggeleng sambil tersenyum tipis. "Tidak perlu, Bu. Saya ikhlas membantu. Kalau saya bisa menolong orang lain, itu sudah cukup buat saya." Laras terdiam. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia mendengar kalimat yang begitu tulus. Dunia bisnis yang ia jalani membuatnya terbiasa dengan hitungan untung rugi. Setiap bantuan selalu ada balasan. Setiap kebaikan biasanya punya maksud terselubung. Tapi pemuda ini berbeda. Wajahnya polos, matanya jernih, seakan tidak mengenal tipu daya. "Mas, kamu yakin? Ini hanya tanda terima kasih, tidak banyak," ucap Laras lagi, masih mencoba menyodorkan uang itu. Adit kembali menggeleng. Kali ini lebih tegas. "Ibu sudah memborong somai saya tadi. Itu lebih dari cukup. Lagi pula, saya membantu bukan karena berharap balasan. Kalau saya ada di posisi ibu, saya pun pasti ingin ada orang yang menolong tanpa pamrih." Kata-kata itu menusuk hati Laras. Ia memandang Adit lebih lama, seakan ingin mencari tahu siapa sebenarnya pemuda sederhana di hadapannya ini. Ada keteguhan yang jarang ia temui pada orang-orang di sekelilingnya. Angin sore berhembus pelan, membuat suasana semakin hening. Beberapa saat, Laras tidak berkata apa-apa. Ia hanya menggenggam uang itu kembali, lalu memasukkannya lagi ke dalam dompet. Namun di hatinya, ada perasaan hangat yang sulit ia ungkapkan. Ia merasa diperlakukan bukan sebagai seorang CEO kaya raya, melainkan sebagai manusia biasa yang sedang butuh pertolongan. "Baiklah, kalau begitu," ucap Laras akhirnya, sambil menarik napas panjang. Bibirnya melengkung membentuk senyum kecil. Senyum yang sudah lama tidak muncul sejak ia ditinggal suaminya. Adit membalas dengan anggukan sopan. "Saya permisi dulu, Bu. Dagangan masih banyak. Harus saya habiskan sebelum malam." Ia berjalan kembali ke arah gerobaknya, bersiap mendorongnya perlahan. Namun langkahnya terhenti ketika Laras tiba-tiba memanggil. "Mas!" Adit menoleh, sedikit heran. Laras menatapnya dengan sorot mata berbeda. Ada kekaguman yang samar. "Tunggu sebentar, boleh saya lihat daganganmu?" tanyanya. Adit terkejut. Jarang ada orang berpakaian seanggun itu mau makan somai dari gerobak tuanya. Tapi ia segera mengangguk, lalu membuka tudung gerobaknya. "Silakan, Bu. Somai masih hangat." Laras berdiri di depan gerobak Adit sambil menatap panci besar berisi somai yang masih mengepul hangat. Hatinya masih terngiang-ngiang dengan ucapan Adit yang menolak pemberian uang barusan. Baginya, itu sesuatu yang langka. Di dunia bisnis, ia sering menghadapi orang yang tersenyum manis hanya karena ada keuntungan di baliknya. Tapi kali ini berbeda. Seorang pemuda lusuh dengan pakaian sederhana berani menolak uang darinya. Itu bukan sikap orang biasa. "Mas,
Saya beli semua somaimu hari ini, kata Laras mantap. Nadanya tidak bisa ditawar. Adit terkejut. Ia menatap wanita itu, mencari-cari apakah ucapannya hanya sekadar basa-basi. Namun tatapan Laras begitu serius. Semua, Bu? Padahal masih banyak. Apa Ibu yakin? Tanyanya ragu. Ya, saya yakin. Anggap saja saya sedang lapar. Jawab Laras sambil tersenyum kecil. Adit tak kuasa menolak. Dengan tangan sedikit gemetar, ia mulai menyiapkan piring kertas, menuangkan kuah kacang kental ke atas somai, dan menyusunnya. Namun sebelum ia selesai, Laras justru melambaikan tangan ke arah orang-orang yang kebetulan melintas. Ada beberapa pengendara motor yang berhenti, juga pejalan kaki yang heran melihat seorang wanita berkelas berdiri di samping gerobak sederhana. Ayo, sini mampir. Coba somai enak ini. Saya yang traktir semuanya. Seru Laras sambil tersenyum ramah. Spontan orang-orang yang lewat mendekat. Mereka awalnya ragu, namun setelah mencicipi satu porsi, senyum puas mulai bermunculan. Wah, somainya enak, Mas. Kuah kacangnya mantap. Ujar seorang bapak paruh baya. Benar, nggak kalah sama restoran, timpal yang lain. Adit nyaris tak percaya dengan apa yang terjadi di hadapannya. Dalam hitungan menit, gerobak yang biasanya sepi kini dipenuhi orang. Tangan Adit sibuk melayani, sementara Laras berdiri di samping, sesekali ikut membantu menyodorkan sendok dan tusukan bambu. Senyum di wajahnya tampak tulus, seakan ia benar-benar menikmati momen itu. Sore itu, jalan yang biasanya sunyi berubah riuh oleh suara orang-orang yang menikmati somai. Mereka tertawa, bercakap-cakap, dan beberapa bahkan menepuk bahu Adit sambil memberi pujian. Adit, yang biasanya harus berjuang keras menjajakan dagangannya, kini justru kewalahan melayani permintaan. Tak butuh waktu lama, panci besar kuah kacang pun habis, bahan-bahan dagangan ludes tak bersisa. Adit berdiri terengah-engah, tangannya masih belepotan bumbu, tapi wajahnya berseri-seri. Baru kali ini dalam hidupnya ia merasakan dagangan habis dalam waktu singkat. Laras menatap pemuda itu dengan sorot mata berbeda. Ada sesuatu yang menghangat di dadanya. Ia menyadari, kebahagiaan bukan semata dari angka di rekening atau rapat-rapat di ruang kaca gedung tinggi, melainkan dari hal sederhana, melihat orang lain tersenyum karena kebaikan. Terima kasih, Bu. Saya tidak tahu harus berkata apa. Ucap Adit dengan suara bergetar, matanya berkaca-kaca. Laras mendekat, menepuk bahu Adit pelan. Justru saya yang berterima kasih. Kamu sudah menunjukkan bahwa kebaikan tidak selalu butuh imbalan. Dunia butuh lebih banyak orang seperti kamu. Adit terdiam, dadanya bergemuruh. Kata-kata itu begitu dalam menusuk hatinya. Ia tidak pernah menyangka, seorang wanita sekelas Laras bisa menaruh perhatian padanya. Sore itu, saat gerobak kosong tanpa sisa, Adit berdiri menatap langit jingga yang mulai berganti senja. Hatinya berbisik, ada sesuatu yang baru saja berubah dalam hidupnya. Ia tidak tahu apa, tapi ia bisa merasakan, takdir sedang membuka pintu baru. Senja mulai turun perlahan. Langit oranye bercampur ungu, dan udara sore membawa kesejukan setelah hiruk-pikuk kecil di jalan tadi. Gerobak Adit kini kosong, panci kuah kacang sudah habis, tusukan bambu berserakan di kotak samping, dan kantong plastik penuh dengan uang hasil dagangan hari itu. Bukan uang receh seperti biasanya, melainkan lembaran-lembaran yang jumlahnya jauh lebih besar dari hari-hari sebelumnya. Semua berkat uluran tangan seorang wanita asing yang baru saja ditemuinya. Adit berdiri termenung. Tangannya masih bergetar karena campuran lelah dan rasa syukur. Ia tidak pernah membayangkan, dalam satu sore, seluruh dagangan bisa habis terjual. Biasanya ia pulang malam dengan wajah letih, masih membawa sisa somai yang harus dimakan sendiri atau dibagikan ke anak-anak kecil di gang kontrakan. Namun kali ini berbeda, semua ludes. Hatinya lega sekaligus bingung, seakan kejadian ini hanya mimpi. Di sisi lain, Laras masih berdiri, memperhatikan Adit. Ada sesuatu yang menggelitik hatinya. Sejak pertama kali pemuda itu menawarkan bantuan tanpa pamrih, ia sudah merasakan ketulusan yang berbeda. Saat Adit menolak uang darinya, Laras tersadar,
Masih ada orang di dunia ini yang menolong bukan karena imbalan, melainkan karena hati. Dan ketika melihat Adit sibuk melayani orang-orang dengan penuh semangat, wajahnya bersinar meski pakaiannya lusuh, Laras merasakan sebuah keyakinan yang jarang muncul dalam dirinya. Ia teringat masa-masa awal ketika dirinya ditinggalkan suaminya untuk selamanya. Banyak orang mendekat, menawarkan bantuan, tapi hampir semuanya hanya karena harta dan jabatan yang ia miliki. Jarang sekali ada yang benar-benar tulus. Justru hari ini, di jalan sepi, seorang penjual somai keliling menunjukkan kepadanya arti kebaikan yang murni. Tanpa banyak berpikir lagi, Laras melangkah mendekati Adit. Pemuda itu sedang menutup tudung gerobaknya ketika ia berkata pelan namun tegas, "Mas Adit." Adit menoleh, sedikit heran mendengar panggilan namanya. Ia belum sempat memperkenalkan diri, tapi mungkin Laras mendengar orang-orang tadi menyebut namanya. "Ya, Bu," jawabnya sopan. Laras menatapnya lekat-lekat, lalu berkata, "Aku ingin bertanya, maukah kamu bekerja untukku? Aku butuh sopir pribadi. Tapi bukan hanya sopir biasa. Aku butuh orang yang jujur, yang bisa dipercaya. Dan aku melihat itu ada pada dirimu." Adit terdiam. Dadanya berdegup kencang. Ia bahkan sempat berpikir apakah telinganya salah dengar. Seorang CEO kaya raya, wanita elegan yang barusan memborong somainya, menawarkan pekerjaan kepadanya. Sebagai sopir pribadi? "Bu, saya ini cuma penjual somai. Mana pantas jadi sopir pribadi Ibu?" ucap Adit dengan suara bergetar. Laras tersenyum. Kali ini lebih lembut dari biasanya. "Justru itu, Mas. Kamu jujur, sederhana, dan tulus. Bukan soal penampilanmu hari ini, tapi soal hatimu. Saya percaya, orang yang punya hati bersih bisa dipercaya lebih dari apapun." Adit terdiam semakin lama. Kata-kata itu menusuk hatinya. Ia tak pernah menduga ada orang seperti Laras yang bisa menilai dirinya bukan dari pakaian, bukan dari harta, tapi dari sikap. "Jangan khawatir soal gaji, soal tempat tinggal, atau apapun. Semua akan saya sediakan. Yang saya butuhkan hanyalah kejujuranmu dan kesediaanmu untuk bekerja sungguh-sungguh," lanjut Laras mantap. Adit menelan ludah. Ia merasa seperti berdiri di persimpangan besar dalam hidupnya. Antara tetap menjadi penjual somai keliling yang penuh perjuangan, atau menerima tawaran pekerjaan baru yang mungkin bisa mengubah jalan hidupnya. Sore itu, dalam hening jalan yang mulai gelap, Adit hanya bisa menatap Laras dengan mata berkaca-kaca. Ia tidak menyangka, dari pertemuan tak terduga ini, sebuah tawaran besar datang, tawaran yang bisa jadi awal dari perubahan nasibnya. Hari-hari Adit berubah sejak ia menerima tawaran Laras. Pagi yang biasanya ia isi dengan menyiapkan kuah kacang dan bahan-bahan somai di kontrakan sempitnya, kini digantikan dengan rutinitas baru, merapikan seragam sopir yang diberikan khusus oleh Laras, membersihkan mobil mewah di garasi besar rumah sang CEO, lalu bersiap mengantar majikannya ke kantor atau rapat penting. Awalnya, Adit merasa canggung. Tangan yang terbiasa memegang sendok sayur besar kini harus menggenggam kemudi mobil mewah dengan fitur-fitur modern yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Saat pertama kali mesin mobil itu meraung halus di bawah kendalinya, dadanya berdebar keras. "Ya Allah, dulu aku mendorong gerobak tua dengan roda macet. Sekarang aku mengendarai mobil jutaan kali lipat lebih mahal dari itu," batinnya. Meski begitu, Adit tetap rendah hati. Setiap kali menyalakan mesin, ia selalu mengingat asal-usulnya. "Mobil ini bukan punyaku. Aku hanya dititipi tanggung jawab," ucapnya dalam hati. Sikap itu membuatnya semakin dihargai oleh Laras. Ia tidak pernah sekalipun merasa besar kepala atau menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan. Hari-hari bersama Laras membuka matanya pada dunia baru. Ia menyaksikan langsung betapa padatnya jadwal seorang CEO, rapat maraton, negosiasi dengan klien asing, inspeksi ke cabang perusahaan, hingga acara-acara formal di hotel berbintang. Dari kursi sopir, Adit melihat sisi lain kehidupan yang sebelumnya hanya bisa ia bayangkan dari cerita orang-orang. Namun di balik semua itu, ia tidak pernah melupakan dunia lamanya. Sesekali, di waktu luang, ia masih menyempatkan diri menyapa teman-teman sesama pedagang keliling.
Ia membeli dagangan mereka tanpa menawar. Bahkan sering berbagi cerita bahwa rezeki bisa datang kapan saja, asal kita jujur dan tidak menyerah. Sikap sederhana itu membuat banyak orang diam-diam kagum padanya. Bahkan para karyawan Laras yang awalnya meremehkan ketika tahu bos mereka mempekerjakan bekas tukang somai, perlahan mulai menghormatinya. Mereka melihat bagaimana Laras begitu percaya kepadanya. Tidak sekalipun Adit membuat masalah, justru ia sering membantu di luar tugasnya, seperti mengangkat barang belanjaan atau menunggu dengan sabar berjam-jam tanpa mengeluh. Laras pun semakin yakin telah membuat keputusan tepat. Setiap kali ia duduk di kursi belakang, melihat Adit yang fokus mengemudi dengan sikap tenang, hatinya merasa aman. Ada rasa nyaman yang jarang ia temukan sebelumnya. Dalam hati kecilnya, ia tahu kehadiran Adit bukan sekadar sopir. Ia adalah sosok yang membawa ketulusan, sesuatu yang hilang dari hidupnya sejak lama bagi Adit. Semua ini adalah anugerah. Ia sadar hidupnya kini berbeda, namun ia tidak pernah merasa dirinya lebih tinggi dari siapapun. Ia masih sama, Adit si tukang somai yang dulu rela menolong tanpa pamrih. Bedanya, kini ia duduk di balik setir mobil mewah, sambil tetap membawa prinsip yang sama, rendah hati, jujur, dan selalu ingat dari mana ia berasal. Dan tanpa ia sadari, perubahan kecil ini hanyalah awal. Takdir masih menyiapkan perjalanan yang lebih besar, di mana perannya bukan sekadar sopir, melainkan sesuatu yang jauh melampaui dugaan siapapun. Hari-hari bersama Adit semakin menumbuhkan rasa yang tak pernah Laras bayangkan sebelumnya. Awalnya, ia hanya melihat Adit sebagai sopir pribadi yang jujur dan dapat dipercaya. Namun seiring waktu, pandangannya berubah. Ia mulai menyadari bahwa sosok pemuda sederhana itu membawa ketenangan yang jarang ia temukan, bahkan di lingkaran para sahabat kaya dan rekan bisnisnya. Di sela-sela kesibukannya sebagai CEO, Laras sering merasa lelah. Beban rapat, tekanan target perusahaan, hingga pandangan sinis dari orang-orang yang meragukan kemampuannya sebagai janda muda membuat hidupnya terasa berat. Namun setiap kali ia kembali ke mobil, duduk di kursi belakang dan melihat Adit di balik setir, ada rasa damai yang menyelimuti. Senyum sederhana Adit, cara bicaranya yang tulus tanpa basa-basi, dan sikapnya yang penuh kesopanan membuat hati Laras perlahan luluh. "Capek ya, Bu?" tanya Adit suatu sore setelah rapat panjang yang melelahkan. Laras menoleh, menatap wajah pemuda itu melalui kaca spion. Pertanyaan sederhana, tapi terasa begitu hangat. Ia tersenyum tipis. "Iya, Dit. Kadang rasanya ingin berhenti saja, tapi tidak mungkin. Kalau ibu lelah, jangan lupa istirahat. Hidup bukan hanya tentang kerja. Kadang kita juga butuh bahagia dengan hal-hal kecil," jawab Adit, polos namun dalam. Kalimat itu membuat Laras terdiam. Ia jarang mendengar nasihat semacam itu, apalagi dari seorang sopir. Biasanya orang hanya membicarakan bisnis, keuntungan, atau sekadar basa-basi. Tapi Adit berbicara dari hati, tanpa pretensi. Sejak saat itu, Laras mulai terbuka. Ia bercerita banyak pada Adit, tentang perasaannya, tentang suaminya yang sudah tiada, tentang kesepian yang ia sembunyikan di balik gemerlap dunia bisnis. Adit selalu mendengarkan dengan penuh perhatian, tidak pernah menyela, hanya sesekali memberi tanggapan sederhana yang membuat Laras merasa dihargai. Perlahan, hubungan mereka bukan lagi sekadar antara majikan dan sopir. Laras menemukan sahabat dalam diri Adit, seseorang yang bisa ia percaya di saat semua orang hanya melihat dirinya sebagai CEO kaya raya. Dan tanpa sadar, benih rasa itu mulai tumbuh. Hatinya berdebar setiap kali melihat Adit menunggu dengan sabar di depan pintu kantor. Ia merasa hangat ketika mendengar tawa kecil Adit saat mereka bercakap-cakap ringan di perjalanan. Bahkan saat hujan deras mengguyur kota, melihat Adit berlari kecil membukakan payung untuknya membuat jantung Laras berdetak lebih cepat dari biasanya. Di sisi lain, Adit pun merasakan hal yang sama. Namun ia memilih menyimpannya rapat-rapat. Baginya, Laras adalah majikan sekaligus wanita terhormat. Ia hanyalah mantan tukang somai keliling yang beruntung mendapat pekerjaan baru. Mana mungkin bunga indah seperti itu jatuh untuk tanah sepertiku, batinnya sering berkata. Meski begitu,
Setiap perhatian kecil Laras membuat hatinya sulit berbohong. Kadang saat mengantar pulang, Adit menoleh sejenak, melihat Laras yang tertidur lelap di kursi belakang. Wajahnya yang teduh diterangi lampu jalan membuat Adit terdiam lama. Ia tahu, ada sesuatu yang tumbuh dalam hatinya. Sore demi sore berlalu, hingga Laras sendiri menyadari bahwa perasaan itu tak bisa ia abaikan lagi. Bukan karena Adit sopirnya. Bukan karena ia merasa kasihan. Tapi karena ketulusan Adit telah mengisi ruang kosong dalam hatinya. Ruang yang selama ini tak bisa terisi oleh harta, jabatan, atau pujian dunia. Benih rasa itu sudah tertanam. Dan cepat atau lambat, ia akan tumbuh menjadi cinta yang nyata. Hari-hari terus berjalan, dan hubungan Laras serta Adit semakin dekat. Meski status mereka jelas berbeda, Laras sebagai seorang CEO muda yang disegani dan Adit hanya seorang sopir sederhana, namun jarak itu perlahan memudar. Ada sesuatu yang mengikat mereka, sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Rasa nyaman yang tumbuh begitu alami. Bagi Laras, dunia bisnis selalu penuh dengan kepalsuan. Banyak orang mendekatinya hanya karena ingin mendapat keuntungan. Rekan kerja yang tampak ramah seringkali menyimpan kepentingan di balik senyum mereka. Namun di sisi Adit, Laras menemukan ketulusan yang tidak pernah ia dapatkan dari orang lain. Pemuda itu tidak pernah menilainya dari jabatan, tidak pernah melihatnya hanya sebagai sumber kekayaan, melainkan sebagai seorang manusia biasa yang terkadang lelah, rapuh, dan butuh tempat bersandar. Perlahan, Laras mulai menyadari sesuatu yang tak ingin ia akui. Ia jatuh cinta pada Adit. Jantungnya berdegup lebih cepat setiap kali mendengar suara pemuda itu menyapanya. Senyum tulus Adit saat membukakan pintu mobil atau menemaninya dalam perjalanan seakan menjadi obat penenang dari semua tekanan yang ia hadapi. Malam-malam Laras sering terjaga, memikirkan Adit, tentang kesederhanaannya, tentang caranya berbicara, bahkan tentang matanya yang jujur. Di sisi lain, Adit pun menyimpan perasaan yang sama. Namun baginya, cinta itu adalah rahasia yang harus ia kubur dalam-dalam. Ia sadar betul siapa dirinya. Hanya seorang anak muda miskin yang dulu berkeliling menjajakan somai dengan gerobak reot. Meski kini hidupnya sedikit berubah, ia tetap merasa kecil di hadapan Laras yang begitu berkelas. Mana mungkin seorang CEO jatuh cinta pada sopirnya? Gumam Adit dalam hati setiap kali rasa itu muncul. Ia takut, jika perasaannya ketahuan, semua akan berakhir. Pekerjaannya hilang, kepercayaan Laras hancur, dan persahabatan mereka rusak. Maka ia memilih diam, meski hatinya bergemuruh setiap kali Laras tersenyum padanya. Namun cinta adalah sesuatu yang sulit disembunyikan. Laras mulai bisa merasakan ada sesuatu di mata Adit. Pandangan penuh kehangatan yang selalu berusaha ia sembunyikan. Dan Adit, meski berusaha keras menahan diri, tak kuasa menyembunyikan rasa kagumnya setiap kali Laras menunjukkan perhatian kecil padanya. Suatu malam, setelah menghadiri acara perusahaan, Laras duduk di kursi belakang mobil dengan tatapan kosong. Lampu jalan berkelebat melewati kaca, menciptakan bayangan yang menari di wajahnya. Ia akhirnya membuka suara, pelan namun penuh arti. Adit, kamu tahu tidak? Kadang aku merasa, hanya kamu yang benar-benar melihatku sebagai Laras, bukan sebagai seorang CEO. Adit yang sedang menyetir tertegun. Ia menoleh sejenak melalui kaca spion, lalu menunduk kembali. Dadanya bergetar mendengar kata-kata itu. Ia ingin menjawab, ingin berkata betapa berharganya Laras baginya, tapi lidahnya keluh. Yang bisa ia lakukan hanyalah tersenyum samar, menahan semua perasaan itu di dalam hati. Malam itu, suasana di dalam mobil terasa berbeda. Sunyi, namun penuh dengan bisikan yang tidak terucap. Dua hati saling menyimpan rasa, sama-sama takut, sama-sama ragu, namun keduanya tahu, ada cinta yang tumbuh di antara mereka. Cinta yang tak terduga, datang tanpa direncanakan, lahir dari ketulusan, dan perlahan menjadi bagian penting dalam hidup mereka. Hari itu akhirnya tiba. Setelah sekian lama menyimpan rasa dan melalui banyak keraguan, Laras mengambil keputusan besar yang membuat banyak orang terkejut. Ia akan menikah dengan Adit, sopir pribadinya yang dulu hanyalah seorang penjual somai keliling. Keputusan ini bukan tanpa risiko.
Sejak kabar itu tersebar, Laras menghadapi banyak cibiran dan bisikan tajam. Seorang CEO menikah dengan sopir? Itu memalukan, ujar sebagian rekan bisnisnya. Dia hanya ingin harta Laras, gumam yang lain. Bahkan beberapa kerabat Laras mencoba membujuknya agar mengurungkan niat, khawatir keputusan itu akan merusak reputasi keluarga. Namun Laras tetap teguh. Ia tahu apa yang ia rasakan. Baginya, cinta bukan soal status, jabatan, atau harta. Cinta adalah soal hati. Dan Adit telah membuktikan berkali-kali bahwa hatinya tulus, jujur, dan setia. Semua itu jauh lebih berharga dibandingkan gelar atau kekayaan. Pernikahan mereka digelar sederhana. Bukan di hotel mewah atau gedung besar, melainkan di halaman rumah Laras yang asri. Sebuah tenda putih berdiri anggun, dihiasi bunga-bunga segar. Undangan yang hadir pun terbatas. Hanya keluarga dekat, beberapa karyawan, serta tetangga sekitar. Meski sederhana, suasana penuh kehangatan. Adit mengenakan beskap hitam dengan blangkon sederhana di kepalanya. Wajahnya tampak tegang namun bersinar bahagia. Siapa sangka, pemuda miskin yang dulu mendorong gerobak somai kini berdiri di hadapan penghulu, siap mengucapkan ijab kabul dengan wanita yang pernah hanya ia kagumi dari kejauhan. Sementara itu, Laras tampak anggun dalam kebaya putih berhias selendang tipis. Rona bahagia terpancar dari wajahnya. Ia duduk di kursi pelaminan dengan senyum tulus. Sesekali melirik Adit dengan mata berkaca-kaca. Ketika penghulu meminta Adit mengucapkan ijab kabul, suara pemuda itu bergetar, namun penuh keyakinan. Dengan satu tarikan napas, ia melafalkan kalimat sakral itu dengan lantang. Hening sejenak, lalu terdengar seruan saksi. Sah! Tepuk tangan pun bergemuruh. Beberapa orang meneteskan air mata, terharu melihat pernikahan yang begitu tulus. Laras menunduk, menyeka air matanya sendiri. Ia tidak peduli lagi dengan cibiran orang. Hari itu, ia telah memilih hatinya sendiri. Setelah prosesi selesai, tamu-tamu memberikan ucapan selamat. Ada yang tulus bahagia, ada pula yang masih menyimpan heran. Namun bagi Adit dan Laras, semua itu tidak penting. Yang terpenting adalah mereka kini resmi menjadi pasangan suami istri. Dalam resepsi sederhana itu, Adit berdiri di samping Laras, menatap tamu undangan dengan senyum penuh rasa syukur. Saya tidak punya banyak kata selain terima kasih. Terima kasih kepada Allah, kepada istri saya, dan kepada semua yang percaya bahwa cinta sejati tidak memandang status. Saya hanya seorang penjual somai yang diberi kesempatan untuk mencintai dan dicintai wanita luar biasa ini. Suasana pun hening, lalu disambut tepuk tangan haru. Laras menggenggam tangan Adit erat-erat, seolah ingin berkata bahwa ia tak pernah salah memilih. Hari itu menjadi awal baru bagi keduanya. Pernikahan mereka mungkin sederhana, namun justru kesederhanaan itulah yang membuatnya terasa begitu istimewa. Bukan gemerlap pesta yang jadi sorotan, melainkan cinta tulus yang akhirnya dipersatukan dalam ikatan suci. Dan meski banyak yang terkejut, bahkan meragukan, Adit dan Laras tahu satu hal, kebahagiaan sejati adalah ketika dua hati yang tulus akhirnya bersatu, apapun kata dunia. Waktu berjalan begitu cepat. Pernikahan sederhana yang dulu banyak dicibir perlahan berubah menjadi bukti nyata bahwa cinta sejati tak pernah salah arah. Tahun-tahun berlalu, dan kehidupan Adit serta Laras semakin penuh warna. Dari pernikahan itu, lahirlah sepasang anak kembar yang lucu, seorang laki-laki dan seorang perempuan. Mereka menamai keduanya Arga dan Aruna, simbol cahaya yang menjadi penerang rumah tangga mereka. Kehadiran Arga dan Aruna membawa kebahagiaan yang tak tergambarkan. Tangis pertama bayi itu di ruang bersalin menjadi momen yang tak akan pernah Adit lupakan. Ia menangis haru, menggenggam tangan Laras yang lemah setelah melahirkan. Terima kasih, Bu. Terima kasih sudah memberi anugerah terindah dalam hidup saya, ucapnya dengan suara bergetar. Laras hanya tersenyum sambil meneteskan air mata bahagia. Sejak saat itu, hidup Adit berubah sepenuhnya. Ia tidak lagi hanya dikenal sebagai sopir pribadi, apalagi penjual somai keliling. Ia kini dikenal sebagai suami yang penuh cinta dan ayah yang bertanggung jawab. Meski statusnya sudah berbeda jauh,
Adit tetap membawa kerendahan hati yang sama. Ia masih suka menyapa tetangga dengan ramah, masih gemar membantu orang yang kesusahan, dan sesekali bahkan membagikan makanan gratis kepada para pedagang kecil di jalan, seakan ia tak pernah lupa dari mana dirinya berasal. Laras pun merasakan kebahagiaan yang belum pernah ia temui sebelumnya. Jika dulu hari-harinya dipenuhi rapat dan angka-angka laporan, kini rumahnya selalu dipenuhi tawa anak-anak. Ia belajar menyeimbangkan perannya sebagai CEO dan seorang ibu. Saat pulang kantor, ia akan melepas penat dengan mendekap Arga dan Aruna yang berlari menyambutnya. Adit, dengan senyum hangat, selalu berada di samping, memastikan rumah mereka penuh cinta. Meski dulu banyak yang meremehkan dan mencibir, waktu membuktikan segalanya. Orang-orang yang dulu menilai pernikahan mereka